Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rajinin Mansur. Kali ini kita akan masuk di materi kelas 8 terkait persamaan garis. Sebelum masuk di materi inti persamaan garis, kita masuk dulu ke gradien garis agar lebih mudah mempelajari materi tentang persamaan garis. Oke, jadi gradien atau M, simbol dari gradiennya itu M adalah kemiringan sebuah garis. Jadi gradien inilah yang menentukan kemiringan sebuah garis. Gradien didefinisikan sebagai M sama dengan Y per X, di mana M adalah gradien, Y adalah komponen Y, X adalah komponen X. Oke, jadi misalkan ada grafik dari sebuah persamaan garis pada sistem koordinat kartesius. Pertama, untuk mencari gradiennya adalah kita menentukan komponen Y dan komponen X. Untuk komponen Y dan komponen X ini, untuk menentukannya, pertama kita cari titik yang tepat yang dilalui oleh garis tersebut. Titik yang tepat tersebut adalah titik dengan koordinat yang sekali lihat kita langsung nampak bahwa koordinatnya berapa. Oke, di sini ada titik. Ini yang pertama min 1,0, ada titik 2,2 dan titik 5,4. Ketiga titik ini pada gambar garis ini terlihat jelas bahwa dia tepat dilalui oleh garis yang ada. Oke, langkah selanjutnya untuk komponen Y-nya, misalnya kita menggunakan titik. Jadi kita menggunakan 2 titik saja ya, tidak perlu menggunakan titik terlalu banyak, kita menggunakan 2 titik saja. Untuk komponen Y kita tinggal melihat dari titik pertama ke titik kedua, dia ke atas atau ke bawahnya berapa. Jadi ini ke atas, dia 2 langkah. Kemudian untuk ke kanan, jadi dari titik ini ke kanan dia sebanyak 3, sehingga komponen Y-nya adalah 2 dan komponen X-nya adalah 3. Sehingga kita bisa tuliskan M sama dengan komponen Y-nya adalah 2, sementara komponen X-nya adalah 3. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan di sini, ketika garis itu dia miring ke kanan atas, maka gradiennya itu positif. Nah, jadi sebaliknya jika dia miring ke kanan bawah, maka gradiennya negatif. Seperti gambar yang kedua. Oke, ini maka gradiennya sebentar ini dia bernilai negatif. Oke, pertama kita tentukan dulu titik yang dilalui, titik yang tepat. Oke, ini yang pertama yaitu min 1,3 dan titik 1, min 2. Oke. Untuk komponen X, komponen Y-nya. Oke. Komponen Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi komponen Y-nya adalah 5. Kemudian untuk komponen X-nya itu 1, 2. 5 per 2. Oke, selanjutnya ini miring kanan bawah, maka gradiennya itu adalah negatif, sehingga gradiennya adalah min 5 per 2. Oke, selanjutnya gradien garis yang melalui 2 titik yaitu M 2 titik adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi ketika ada garis, di mana garis itu kita ketahui bahwa dia melalui 2 titik, maka kita bisa menentukan gradiennya dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 tanpa terlebih dahulu menggambar garis tersebut pada koordinat kartesius. Di mana M itu adalah gradien, X1, Y1 adalah titik yang dianggap sebagai titik pertama dilalui oleh garis, X2, Y2 adalah titik yang dianggap sebagai titik kedua yang dilalui oleh garis. Jadi misalnya titik itu melalui garis itu melalui titik 2,5, oke. Dan misalnya titiknya 3, min 7. Ini titik yang dilalui garis tersebut, maka kita tinggal menentukan yang mana titik pertama dan yang mana titik yang kedua. Kita anggap sebagai ini misalnya titik pertama, kemudian ini sebagai titik kedua, maka X1, Y1 adalah 2,5, sementara X2, Y2 adalah 3, min 7. Selanjutnya tinggal kita masukkan di rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1 untuk menentukan gradiennya. Selanjutnya, gradien garis pada persamaan Y sama dengan MX tambah C MX tambah C adalah M. Jadi ketika ada persamaan garis yang bentuknya Y sama dengan
mx tambah c, maka gradiennya adalah koefisien dari x. Oke, sorry. Dengan syarat bahwa koefisien y adalah 1. Bagaimana jika bentuknya bukan y sama dengan, maka kita bisa mengarahkan bentuknya menjadi y sama dengan memindahkan x dan konstantanya ke ruas kanan. Atau untuk lebih mudah kita bisa menggunakan rumus m sama dengan min a per b. Jika bentuknya dia berbentuk umum, jadi persamaan garisnya berbentuk umum, yaitu ax tambah b tambah c sama dengan 0, maka gradiennya adalah m sama dengan min a per b. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh soal ya. Contoh yang pertama, tentukan gradien garis berikut. Oke, ini adalah sebuah garis pada koordinat kartesius. Kita mau menentukan gradiennya. Pertama kita cari dulu titik yang tepat di dalam garis ini. Oke, ini titik min 1,3 dan titik 1,2. Oke, untuk komponen y-nya ini komponen y-nya adalah 1. Kemudian untuk komponen x-nya 1, 2. Sehingga kita tinggal memasukkan di rumus m sama dengan y per x, di mana y-nya adalah 1, kemudian x-nya adalah 2. Karena dia miring ke kanan bawah, maka gradiennya negatif, sehingga gradiennya adalah min 1 per 2. Oke, selanjutnya pada gambar kedua ini kita menentukan gradiennya. Pertama kita cari titik yang tepat yang dilalui oleh garis ini. Oke, ini 0,1. Selanjutnya ada titik 3,2, kemudian titik 6,3. Oke, kita menggunakan 2 titik saja. Katakanlah kita menggunakan 2 titik ini. Oke, komponen y-nya itu adalah 1, kemudian komponen x-nya adalah 3. Karena dia miring kanan atas, maka gradiennya itu adalah positif, sehingga kita masukkan di rumus m sama dengan y per x, di mana y-nya tadi adalah 1, x-nya adalah 3, sehingga gradiennya adalah 1/3. Oke, kita masuk di contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua, tentukan gradien garis yang melalui titik 3,5 dan min 1,4. Oke, kita tinggal menggunakan rumus, masukkan di rumus m sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Oke, kita pilih dulu yang mana kita anggap sebagai titik pertama dan titik kedua. Anggap saja ini sebagai titik pertama, kemudian min 1,4 sebagai titik kedua, sehingga y2 nya itu adalah 4, y1 adalah 5, x2 adalah min 1, x1 nya adalah 3. Oke, kita masukkan. Jadi m sama dengan 4 kurang 5 per min 1 kurang 3. Oke, sesuai dengan rumus yang ada. Selanjutnya 4 kurang 5 hasilnya min 1, min 1 kurang 3 hasilnya min 4. Minus dibagi minus positif, sehingga gradiennya adalah 1/4. Oke, kita masuk di contoh yang ketiga. Gradien garis yang melalui titik 1,2 dan P,4 adalah 2. Tentukan nilai P. Jadi di sini diketahui ini gradiennya, namun titik yang dilalui itu ada satu komponen absisnya, x-nya yaitu P, tidak diketahui nilai P yang mau kita cari. Sehingga untuk mencarinya kita menggunakan rumus mencari gradien menggunakan melalui 2 titik ya, yaitu m sama dengan y2 dikurang 1 per x2 dikurang x1. M di sini adalah 2, kita ganti, kemudian y2 dikurang y1, y2-nya adalah 4, y1-nya adalah 2. Jadi 4 kurang 2 per x2-nya adalah p, x1-nya adalah 1, sehingga p dikurang 1. Selanjutnya berbentuk seperti ini, kita tinggal tukar posisinya antara 2 dengan p kurang 1. Oke. Seperti halnya kalau misalnya kita melihat bentuk 2 sama dengan 6/3, ini kita bisa rubah bentuknya menjadi 3 sama dengan 6/2. Oke, sehingga ini kita kurangi dulu ya. Ini tadi bisa kita kurangi, 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. Oke, ini kita tukar posisinya, sehingga P dikurang 1 sama dengan 2/2. Oke, 2/2. Oke, 2 dibagi 2.
2 bagi 2 hasilnya adalah 1, sehingga P kurang 1 sama dengan 1. Oke, jadi P sama dengan 1 ditambah 1. Ingat min 1 pindahkan ke kanan menjadi positif 1. Jadi 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Sehingga P di sini dia dapatkan hasilnya adalah 2. Jadi di sini adalah 2. Oke. Kita masuk di contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir. Tentukan gradien garis pada persamaan 3x tambah 2y kurang 5 sama dengan 0. Jadi kita akan mencoba menggunakan dua cara yang telah tadi kita pelajari sebelumnya. Cara yang pertama kita berubah bentuknya menjadi y sama dengan, karena dia tidak berbentuk y sama dengan ya. Oke. Cara pertama, 3x tambah 2y kurang 5 sama dengan 0. Untuk merubahnya menjadi y sama dengan, kita pindahkan selain yang mengandung selain koefisien y dulu, kita pindahkan ke ruas kanan, jadi min 3x menjadi min 3x, min 5 menjadi positif 5. Selanjutnya untuk merubah menjadi koefisien y di sini adalah 1, kita bagi persamaan ini dengan 2. Oke, dibagi dengan 2 sehingga 2y bagi 2 adalah y. Min 3x dibagi 2 min 3 per 2x, 5 bagi 2 5 per 2, sehingga di sini sudah berbentuk y sama dengan ya koefisien y sama dengan 1, sehingga terlihat jelas bahwa gradien garis ini adalah min 3 per 2. Oke, cara yang kedua. Cara yang kedua kita bisa lakukan cara yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan ini tadi cara pertama. Cara yang kedua yaitu kita menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Ini sudah berbentuk umum ya, bentuk umum. Kita menggunakan rumus M sama dengan min A per B, di mana A di sini adalah koefisien X dan B adalah koefisien dari Y. Min A artinya min 3. Kita rubah menjadi min 3. Min 3, B-nya adalah 2. Sehingga diperoleh gradiennya adalah min 3 per 2. Ini lebih simpel ya. Sekian untuk pembahasan kita kali ini terkait gradien persamaan garis. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.